Yang pertama tadi, pertanyaan dari Pak Nasir, bercanda dengan seseorang yang tidak bisa diajak bercanda kembali. Dia bercanda dengan kita, boleh. Kita nggak pernah marah. Begitu kita bercanda dengannya, marah. Ada yang orang model begini, Pak. Ini yang model begini, kita ini kata Rasulullah, jangan jatuh ke dalam lubang dua kali. Seorang mukmin itu jangan jatuh ke dalam lubang dua kali. Sudah cukup pengalaman pertama, ternyata teman kita itu hanya bisa mencandai orang, tapi orang tidak bisa mencandainya. Maka itu sudah cukup menjadi petunjuk, jangan bercanda lagi dengannya ke depan. Oh, dia mencandai kita juga. Kita katakan, ini kalau sudah siap mencandai, nah siap. Siap tidak kalau saya bercanda nanti? Jadi sebaiknya dengan orang begini jaga jarak dalam urusan bercanda. Jaga jarak. Itu yang model-model begini biasanya tidak perlu kita bawa untuk kita traktir bakso. Anak pelai damai. Ada urusan urun lagi. Jadi mayang dengan kita atau terusan. Begitu sekali mayang dengan dia, langsung pergi. Urun-urun lagi enggak usah bawa ke kedai kopi, enggak usah bawa untuk makan-makan mie, enggak usah bawa. Hanji kebut. Suruh duduk aja dia di rumah. Suruh duduk, kunci pintu kamar dengan laptop gadget dia. Jadi yang jangan terulang. Itu saja yang perlu kita jaga. Dosa apa tidak? Ya, selama masih dalam hal yang tidak berbau dosa, tidak jatuh ke dosa. Cuma kita perlu bijaksana. Ternyata orang ini bukan orang yang layak jadi teman dalam canda. Jadi itu begitu. Kemudian yang kedua, talak. Talak itu tidak bisa dibuat mayang. Tidak bisa dibuat jadi canda. Ketika kita melepaskan kalimat talak, itu tidak perlu dibarengi dengan niat. Kalau kalimah itu sharih, kalimahnya sharih. Kita bercanda sama isteri, nak leh, kah aku dalil apa? Atau kita enggak bentuk pertanyaan, kah aku dalil? Canda. Kita enggak ada niat talak, cuma kita bercanda jatuh. Tapi segitunya. Nah, sekarang seperti kita beri contoh tadi, dalam mazhab Syafi'i sebutkanlah kita. Ada orang tanya sama kita, apa udah kamu ceraikan isteri kamu? Kita jawab ya. Iya itu ternyata dia punya istri 4. Iya yang mana ini? Yang ini tadi yang kita sebutkan contoh kalau punya istri 1. Sekarang kalau punya istri 4, selama dia tidak menandai salah satu istrinya, maka tidak berlaku urusan itu. Karena itu perlu sambungan taksis, mengkhususkan mana istri yang ingin dia talak. Jadi enggak berlaku. Karena yang model begini itu berlaku kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud dari sebuah lafaz ditentukan oleh niat orang yang melafazkan. Jadi dia begitu dia bilang ya, dia tidak tentukan isteri yang mana, maka tidak jatuh satu isteri pun. Tidak jatuh satu isteri pun. Seperti seorang menikahkan anaknya, telah kunikahkan anakku. Enggak disebutkan yang mana, anak gadisnya ada 5, maka tidak sah ijab kabul seperti itu. Harus ditakyidkan, harus dimuqayyadkan ke siapa yang dia nikahkan. Begitu juga dengan orang yang punya lebih satu isteri. Jadi kalau disambung pertanyaan baru jatuh. Ini inang yang 4 ya. Sambil bercanda, kamu cerai isteri ya? Ya. Yang mana? Yang kedua. Biasanya yang ke-1 yang dicerai, yang kedua. Itu berarti betul jatuh. Betul jatuh. Cuma selama dia tidak menyebutkan bilangan dan tidak mengulang 3 kali dengan sengaja, jatuhnya tetap 1. Begitu. Yang terakhir, mengirimkan video lucu, canda dalam grup. Apakah itu berlebihan? Tergantung apa yang dicandakan. Kalau dalam video itu candanya yang berbau maksiat, contoh yang bentuk-bentuk pornografi, maka itu berlebihan. Tapi kalau cuma canda yang tidak ada caci maki, canda yang sifatnya lucu, selama tidak melanggar syariat, masih dibolehkan. Masih dibolehkan mengirimkan video seperti itu, namun jangan terlalu sering, karena nanti kita akan terpaling pada tujuan. Jadi disibukkan dengan video-video lucu tapi video manfaat hana. Begitu. Jadi tidak mengapa, tergantung isi video tersebut melanggar syariat atau tidak. Kira-kira begitu. Baik, karena waktu masih ada 5 menit lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun yang tertentu bahwa bercanda talak dan betul-betul adalah Rasulullah menyatakan bahwa hal yang bukan baik bukan bercanda atau Rasulullah maka akan berlaku. Jadi pilihan kami ini kan ada kadang-kadang seperti film atau sebagaimana di mana di sana misalnya terjadinya perbuatan seolah-olah sungguh-sungguh hal itu film atau cerita, maka itu berkenaan dengan hadis Nabi juga itu maksudnya baik. Sama-sama. Jadi kalau seandainya ada sebuah pembuatan filem, drama, lalu ada cerita menceraikan isteri, lalu si aktor ini mengatakan telah kuceraikan, padahal dia sedang berlakon, apakah itu jatuh? Tidak. Yang model begitu tidak, karena dia sama sekali tidak merencanakan menceraikan istrinya. Itu sama seperti seorang guru sedang memberi contoh. Misalnya pengajian, lalu guru itu mengatakan, ini contohnya, saya katakan ke istri, ini kata si guru, saya katakan ke istri, ku talakkah? Apakah jatuh talak? Tidak, karena dia sedang memberi contoh, bukan sedang menceraikan. Jadi sinetron, drama yang model-model begitu, filem kah, itu tidak termasuk dalam menjatuhkan cerai. Karena di saat itu dia betul-betul bukan sedang mengucapkan cerai yang sebenarnya. Kalau itu jatuh, maka sungguh banyak sekali guru-guru ngaji menceraikan isteri. Waktu masuk ke dalam bab talak, dia kasih contoh. Contohnya, ku talakkah, kata gurunya. Udah, pulang. Makanya kadang-kadang kalau model begitu, cukup banyak isteri para ustaz. Sekali ngaji, sekali tertalak, sekali ngaji, sekali tertalak. Itu tidak mengapa, itu hanya memberi contoh. Sama dengan berlakon seperti tadi. Baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan insyaAllah. InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam judul yang baru. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.